الشكر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para jamaah salat zuhur Masjid Tower BSI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat kudrat dan iradat Allah kita masih bisa melaksanakan segala aktivitas kita. Kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita, kegiatan sehari-hari kita dengan leluasa. Mudah-mudahan beragam nikmat yang kita nikmati pada hari ini bisa kita syukuri, dan tentunya mudah-mudahan Allah berikan umur panjang kepada kita semua sehingga nanti kita bisa menginjakan kaki kita di bulan suci Ramadan yang tinggal hitungan hari. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang mengajarkan umat manusia, seorang manusia yang memanusiakan manusia. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan hidup kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran yang memang salah satu mukjizat beliau yang masih bisa kita rasakan, yang masih bisa kita nikmati. Kenapa saya katakan bisa nikmati? Karena kita bisa mengambil banyak kebaikan-kebaikan dari Al-Quran, sehingga nanti ketika kita berjumpa mudah-mudahan dengan beliau, mudah-mudahan kita dikumpulkan dan bisa termasuk yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah masuk ke bulan Sya'ban, tanggal 1 Sya'ban. Artinya tinggal kurang lebih 30 hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan tuan rumahnya Al-Quran. Maka kata ulama, ketika kemuliaan bulan suci Ramadan itu sudah dimulai dengan masuknya bulan Rajab. Jadi ibaratnya itu, kata ulama, Rajab itu ibarat kita sedang menebar benih. Di Sya'ban ini kita sedang menyiram benih yang tadi kita tanam di bulan Rajab. Nah, di bulan Ramadan nanti itu adalah bulan kita memanen hasil tanaman yang kita tanam. Artinya bagaimana kita bisa memanen kalau kita tidak menanam sebelumnya gitu. Maka persiapan-persiapan ini, persiapan menghadapi bulan suci Ramadan ini harus kita mulai dari memasuki bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Salah satu yang harus kita persiapan itu adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran secara maksimal. Karena memang Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Ya, pernah dulu saya sampaikan di kesempatan lain bahwa Ramadan ini menjadi bulan yang mulia karena di situ diturunkannya Al-Quran. Nah, terus bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Harus kita ketahui dulu bahwasanya Al-Quran itu terdiri dari teks dan makna yang terkandung dalam teks. Al-Quran ada teks bacaannya. Ya. Mulai dari surah Al-Fatihah, dari Basmalah sampai surah An-Nas, itu bentuknya teks. Yang kita baca sehari-hari, yang kita baca dalam sholat, itu teks bentuknya, nas. Nah, ternyata Al-Quran tidak hanya sekedar bacaan saja. Ada makna yang terkandung dalam teks itu. Ya. Nah, maka definisi Al-Quran, secara bahasa Al-Quran itu adalah, para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan diambil dari kata-kata qoro'a. Nah, qoro'a, kata jadiannya itu bisa qira'atan, bisa Qur'anan. Nah, kalau kata jadiannya atau masdarnya itu qira'atan, itu hanya sekedar bacaan biasa. Maka kalau kata jadiannya itu Qur'anan, itu bacaan yang sempurna. Dalam bahasa Arab itu biasanya kalau yang akhirannya alif dan nun, itu biasa menyatakan kesempurnaan.
Misalnya Rahman, akhirannya alif dan nun kan? Maka kasih sayang Allah yang maha sempurna. Maka kasih sayangnya itu mencakup ke seluruh makhluk. Apalagi yang akhirannya alif sama nun. Syaitan, syaitan. Berarti makhluk Allah yang sempurna jauhnya dari rahmat Allah. Apalagi irfan, pengetahuan yang sempurna. Dan lain-lainnya. Walaupun nanti secara bahasa Arab itu tidak semuanya. Tapi di sini Al-Quran diambil dari kata qara'a, akhirannya alif dan nun atau masdarnya, itu menyatakan bacaan yang sempurna. Benar, Al-Quran itu memang sempurna. Maka di sini Al-Quran didefinisikan kalamullah ta'ala al-munazzal ala khatami anbiya'ihi Muhammadin al-maktubi fil mushafi al-manqulu ilaina bitawatur al-muta'abbud bitilawati al-mutahadda bi'ajazi. Nah, maka kesempurnaan Al-Quran itu bisa kita lihat dari, karena ini adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah, kalamnya Allah. Bukan kalamun nas, bukan kalam nabi, bukan kalam ulama. Langsung siapa? Allah. Allah yang selalu kita sembah. Langsung, ini kalamullah. Begitu sempurnanya kalam ini. Maka apa yang harus kita lakukan atau kewajiban kita terhadap Al-Quran pertama itu adalah kita mengimaninya sebagai kalamullah. Maka itu adalah salah satu rukun iman yang harus kita imani. Apa yang harus kita imani? Tentunya teks ayat Al-Qur'annya pertama. Kita harus mengimani Al-Qur'annya, bukan tafsirnya. Nah, harus kita bedakan antara Al-Qur'an dengan tafsirnya. Karena tafsir itu adalah interpretasi hamba Allah yang itu bisa benar dan itu bisa salah. Maka yang harus kita imani itu adalah kalamnya atau teks ayat Al-Qur'annya yang dimulai dari surah Al-Fatihah, dari Basmalah sampai surah An-Nas. Dan yang harus kita imani itu semuanya 30 juz itu. Jangan kita mengimani hanya sebagian. Gara-gara enggak sesuai dengan kemauan kita, kita enggak imani. Misalnya di bagian masalah poligami ini, bagi ibu-ibu misalnya ini. Jelas teks ayat Al-Qur'annya itu poligami boleh memang. Tetapi bukan berarti kita tidak setuju dengan poligami, ayat ini kita tidak imani. Nah, itu tidak bisa. Maka nanti di sana ada tafsir. Bukan berarti juga karena memang Al-Quran turun kepada kita, kita juga berhak menafsirkan. Ya tidak bisa. Dokter bedah itu juga nggak bisa membedah. Dokter umum bisa membedah nggak? Nggak bisa. Maka para mufassir itu adalah mereka yang kerjaannya itu memang memahami, mentadabburi terkait dengan isi kandungan Al-Quran. Maka kalau kita ingin mengetahui isi kandungan Al-Quran, maka kita merujuk ke kitab-kitab tafsir. Tidak bisa kita menafsirkan sendiri, karena ada syarat-syarat yang ketat yang diberikan oleh para ulama. Itu yang pertama, kita harus mengimaninya, mengimani Al-Quran itu sebagai kalamullah. Yang kedua adalah mempelajarinya. Setelah kita mengimaninya, kita mempelajarinya, apa yang harus kita pelajari? Kita mempelajari bacaannya dengan baik dan benar, dan memahaminya juga dengan baik. Tentunya tadi yang saya katakan dengan kitab-kitab tafsir atau penafsiran-penafsiran para ulama. Maka untuk menambah keimanan kita terhadap Al-Quran, maka harus kita tanyakan, adakah bacaan yang orang selalu gemar membaca sesuatu tetapi dia tidak mengerti apa yang dia baca? Selama ini kita baca Al-Quran, kita ngerti nggak apa yang kita baca? Kita berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, dan banyak yang tidak mengerti, tetapi terus banyak orang yang gemar membaca Al-Quran. Ada tidak bacaan atau bacaan seperti itu yang kita temukan selain Al-Quran? Bahkan kadang-kadang yang enggak ngerti itu bacaannya paling bagus. Para kori-kori itu kan, bacaannya meliuk-liuk. Nggak jaminan dia paham apa yang dia baca itu. Tapi bacaannya bagus sekali gitu. Ada tidak bacaan yang seperti itu? Itu pertama. Yang kedua, ada tidak bacaan yang diatur tata cara membacanya? Buku apa yang memang diatur tata cara membacanya sedemikian rupa? Bahkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada adab-adab zahir terhadap Al-Quran. Ada adab-adab batin yang harus dimiliki oleh pembaca Al-Quran.
rapi, harus berwudu, menghadap kiblat dan lain sebagainya. Ada nggak bacaan yang seperti Al-Quran yang diatur tata caranya? Tidak ada. Kita tanyakan lagi, ada tidak bacaan yang diatur tata cara membacanya? Misalnya bacaan kata-kata anta misalnya. Kata-kata anta kan kalau dalam percakapan sehari-hari kan, min aina anta, apa artinya? Dari mana ente? Tapi kalau kata-kata anta dalam Al-Quran, bagaimana cara bacanya? Nun sukun ketemu ta. Ikhfa. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Kan tidak kan dalam percakapan sehari-hari, min aina anta. Tidak kan? Huruf yang sama, struktur katanya yang sama, maknanya pun sama. Maka tata caranya berbeda ketika itu sudah masuk dalam struktur Al-Quran. Nah, itu keistimewaan Al-Quran. Kemudian, ada tidak bacaan yang ditafsirkan oleh ulama sampai ribuan karya-karya tafsir selain Al-Quran? Tidak ada. Ada tidak bacaan yang memang diketahui kapan dia turun? Ayat ini turun pada waktu malam, pada waktu siang, di Mekah, di Madinah. Ada tidak? Sampai sedetail itu historinya. Selain Al-Quran. Kita kadang-kadang WhatsApp aja lupa kan, apalagi kalau WhatsAppnya itu timernya dihidupin gitu kan, ribet itu kalau yang hidupin timer itu, kalau kita, apalagi itu kaitannya sama utang kita gitu kan, lupa. Tapi Al-Quran detail, dicatat berdasarkan riwayat, mana ayat-ayat Makkiyah, mana ayat-ayat Madaniyah, mana ayat-ayat yang diturunkan pada waktu malam, mana ayat-ayat yang diturunkan pada waktu siang, dan seterusnya dan seterusnya. Ada tidak bacaan yang tulisannya sama, tapi bacaannya beda? Alif Lam Mim dengan ayat Alam Tara. Sama kan? Alif, Lam, sama Mim. Yang satu dibaca Alif Lam Mim, tapi yang satu dibaca Alam Tara. Kan udah ada harokatnya Ustadz. Dulu Al-Quran turun tidak ada harokatnya. Dulu Al-Quran tidak ada titiknya. Al-Quran ada titik atau ada harokat itu di masa Abul Asad Ad-Du'ali. Di masa Nabi tidak ada, di masa sahabat tidak ada. Al-Quran diberikan harokat, diberikan titik karena memang yang masuk Islam pada waktu itu sudah bukan orang Arab asli lagi. Maka banyak kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran yang itu dikhawatirkan oleh khalifah pada waktu itu. Maka Al-Quran diberikan titik dan diberikan harokat. Dulu Al-Quran tidak harokat dan tidak ada titik. Ada tidak? Kita tanyakan lagi. Ada tidak Al-Quran bacaan yang memang dibaca dengan beragam riwayat atau dibaca dengan ragam cara baca? Wadduha, 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 wallayli idha saja, wallayli idha saja, saja. ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى dan seterusnya. Bacaan yang kita baca selama ini adalah salah satu di antara bacaan-bacaan yang memang itu bersambung sanadnya ke Rasulullah SAW. Maka dengan kita ajukan beberapa pertanyaan ini mudah-mudahan akan menambah keimanan kita, menambah ketakjuban kita terhadap Al-Quran. Al-Quran kita ini Al-Quran yang hebat, yang keren. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ditimbulkan dari Al-Quran. Maka ketika kita sudah mengimani Al-Quran bahwa itu adalah kalamullah, maka selanjutnya itu adalah kita mempelajarinya dengan baik, mempelajari bacaannya. Karena satu-satunya bacaan yang walaupun kita tidak mengerti bagaimana cara membacanya, kita tetap diapresiasi Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita dengar bahwa dengan kita membaca satu
satu huruf itu akan dibalas 10 kebaikan. Maka interaksi kita terhadap Al-Quran pertama itu kita mengimaninya. Yang kedua kita mempelajarinya, mempelajari bacaannya dengan baik dan benar. Maka harus kita koreksi bacaan kita yang selama ini yang kita baca. Apalagi kaitannya bacaan Al-Quran ini adalah kaitannya dengan sholat kita sehari-hari. Bagaimana sholat yang kita baca, Fatihah kita sudah sesuai belum dengan tuntunan kaidah tajwid? Karena kenapa? Kalau saja kita mengubah satu huruf pada surah Al-Fatihah, maka batal sholat kita. Kenapa? Karena Fatihah itu adalah bagian dari rukun sholat. Ketika rukun itu rusak, maka batal sholat kita. Nah, perlu nanti dicek nih Fatihahnya ini. Mudah-mudahan sudah sesuai dengan minimal sah secara fikih lah gitu. Walaupun mungkin nanti kan ada yang agak ketat ya para ulama ketika membaca huruf per huruf itu kan. Tapi ada juga para ulama yang agak melonggarkan dalam membaca Al-Fatihah, agak tidak terlalu ketat gitu. Yang penting sah secara yang penting dalam bacaan Al-Quran atau bacaan Fatihah itu tidak ada lahan jali dan tidak ada lahan khofi. Maka itu kita mempelajari bacaannya, tentunya kita harus terlibat dengan melibatkan ilmu tajwid. Ilmu tajwid, bagaimana kita melafalkan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran, bagaimana kita melafalkan kata-kata yang terdapat dalam Al-Quran, walaupun kita tidak faham apa yang kita baca. Maka salah satu amalan ibadah yang modalnya dikit tapi pahalanya banyak itu adalah membaca Al-Quran. Bagaimana ketika kita membaca satu ayat atau satu surah, maka kebaikan-kebaikan yang muncul dari apa yang kita baca itu insya Allah akan berlipat ganda pahalanya. Yang kedua itu adalah bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya untuk dibaca. Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Maka interaksi selanjutnya itu adalah kita memahaminya dengan baik. Kita fahami apa yang kita baca. Tentunya dimulai dengan kita membaca terjemah-terjemah yang ada. Ya, yang direkomendasikan itu adalah terjemah dari Kementerian Agama. Kemudian juga produk-produk Kementerian Agama juga ada tafsir-tafsir yang berbahasa Indonesia kan. Jadi kita jangan, tafsir itu kan bahasa Arab. Tidak, ada beberapa yang produknya itu tafsir bahasa Indonesia. Itu bisa kita fahami. Atau karya guru-guru kita, ada Prof. Quraisy Shihab, ada tafsir Buya Hamka, ada tafsir Al-Furqan, dan lain sebagainya. Banyak tafsir produk ulama-ulama Indonesia. Maka tadi tiap negara satu-satunya bacaan yang memang ditafsirkan di tiap negara dengan bahasa yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda, maka itu adalah kita temukan hanya di Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita bisa terus berinteraksi dengan Al-Quran, kita persiapkan diri kita sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, kita tambah keimanan kita terhadap Al-Quran, kita tambah ilmu kita terkait dengan Al-Quran, apakah ilmu yang terkait dengan adab-adab terhadap Al-Quran, atau juga yang terkait dengan bacaan-bacaan kita, atau juga secara kuantitas bacaan kita yang tahun dulu mungkin kita belum bisa menghatamkan Al-Quran, mudah-mudahan di tahun ini kita bisa menghatamkan. Yang tahun dulu mungkin kita baru hatam 1 kali, mudah-mudahan kita bisa tambah lagi secara kualitas maupun secara kuantitas. Karena tidak ada jaminan lagi kita bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Maka kita jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik kita. Kita jadikan Ramadan ini adalah tilawah atau bacaan Al-Quran terbaik kita yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita dipanggil atau ketika kita tidak dipertemukan dengan bulan suci Ramadan lagi, kita sudah mempersembahkan yang terbaik. Tentunya kita harus terus mencari ilmu, menuntut ilmu, karena satu-satunya ibadah yang tak kenal ruang dan tak kenal waktu itu adalah mencari ilmu. Kapanpun dan dimanapun kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Apalagi yang kita cari itu, yang kita
gali itu adalah terkait dengan ilmu Al-Quran. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka di sesi tanya jawab untuk belajar pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan disampaikan terkait dengan qiraah yang berbagai macam riwayat ya Ustaz. Mungkin bisa disampaikan semacam histori atau sejarah bagaimana di Indonesia itu menggunakan qiraah riwayat Imam Hafiz ya. Yeah. Nah, mungkin bisa disampaikan dari segi sejarah Ustaz, kenapa di wilayah kita menggunakan riwayat itu, di daerah atau di negara lain menggunakan riwayat yang lain. Bagaimana itu Ustaz? Bisa di tiap negara memiliki riwayat top qiraah yang berbeda. Baik ya. Pertanyaannya ngetes ini ya. Baik, ini sebetulnya harus pertemuan tersendiri ini. Karena selama ini kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan atau Al-Quran ada 7 qiraat, bahkan 10 qiraat. Masing-masing qiraat itu ada 2 periwayat. Kalau saya sebutkan itu, pertama Imam Nafi mempunyai riwayat qaulun Warsh. Yang kedua Ibnu Katsir, ada Al-Bazzi dan Kumbul. Yang ketiga ada Abu Amr, ada Ad-Duri dan As-Susi. Ada Ibnu Amir, ada Hisham dan Ibnu Zakwan. Ada Asim, Syu'bah dan Hafiz. Nah, kita di posisi di imam kelima, di rawi yang kedua. Mazhab bacaan kita yang selama ini kita pakai. Ada Imam Hamzah, Khalaf dan Khallat. Ada yang terakhir Al-Kisai, Abul Haris dan Duril Kisai. Dari 14 riwayat ini, dari 7 imam itu, di dunia Islam itu tidak semuanya ternyata digunakan. Hanya 4 riwayat yang banyak digunakan. Yang paling banyak tentunya riwayat Hafiz yang digunakan di Indonesia, atau juga digunakan juga di Arab Saudi, atau di Malaysia, di beberapa Asia. Itu paling banyak mayoritas menggunakan riwayat Hafiz. Yang kedua ada riwayat qaulun, itu digunakan di Libya. Makanya di mushaf Libya itu tercetak riwayat, ditulis riwayat qaulun. Yang ketiga ada riwayat Warsh. Itu digunakan di Aljazair, di Maroko. Maka mushaf yang tertulis juga menggunakan riwayat Warsh. Yang terakhir ada mushaf Ad-Duri. Nah, adapun riwayat-riwayat lain itu tidak banyak digunakan. Nah, ternyata kenapa Hafiz yang paling banyak digunakan? Ada beberapa teori yang mengatakan salah satunya karena apa yang dibaca itu sesuai dengan pelafalan. Kalau tadi kan ada bacaan wadduha, wadduha, wadduha. Atau lagi nanti ada innallazina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nanti kan tulisan tidak sama dengan pelafalan gitu. Intinya lebih agak sulit lah gitu. Atau juga ada yang mengatakan ya tergantung, karena memang yang berdakwah itu membawanya atau dakwahnya itu menggunakan riwayat Hafiz itu. Jadi ada aspek faktor yang membawa Islam ke Indonesia mungkin membawanya dengan riwayat itu. Dan ada juga aspek kemudahan, lebih mudah dibanding riwayat-riwayat lain. Ternyata kalau kita bahas secara histori bahwasanya Al-Quran di masa Rasul itu ya kembali ke hadis unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Bahwa Al-Quran itu diturunkan atas 7 huruf. Nah, 7 huruf ini bukan bermakna 7 imam qiraat. 7 huruf ini para ulama berbeda pendapat, berbeda penafsiran. Ada yang mengatakan 7 lahjah, ada yang mengatakan 7 perbedaan struktur kata. Ada yang mengatakan angka 7 ini bukan angka sebenarnya, ini menyatakan angka banyak. Al-Quran diturunkan atas 7 huruf, berarti banyak. Kan kata-kata 7 ini sering digunakan. Oh, saya nggak kerja dulu hari ini, lagi 7 keliling banget. Emang benar 7 keliling? Menyatakan puyeng banget kan gitu kan.
Atau juga hebat dia, hartanya nggak habis 7 turunan. Kasihan banget turunan ke-8 gitu kan. Menyatakan harta bendanya banyak. Maka makna sab'atu ahruf ini juga menyatakan perbedaan para ulama itu tak terhingga. 7 lapis langit dan seterusnya. Nah, maka pada masa itu Al-Quran dibaca karena memang, nah di sini salah satu Allah mengakomodir kemauan hambanya. Pada awalnya Al-Quran diturunkan atas 1 huruf. Terjadi negosiasi pada akhirnya sampai 7 huruf. Sama halnya ketika kemarin peristiwa Isra Mi'raj ya, itu kan juga termasuk Allah mengiyakan kemauan hambanya. Yang tadinya diturunkan Al-Quran diwajibkan, di sholat itu diwajibkan 50 waktu, maka proses negosiasi, maka sampailah 5 waktu. Yang tadi, kalau tadi 1 huruf naik 7 huruf, kalau tadi 50 waktu dikurangi menjadi 5 waktu. Nah, ini adalah bentuk kemurahan Allah, bentuk rahimnya Allah, bentuk rahmannya Allah terhadap makhluk, terhadap manusia. Maka itulah terkait dengan kenapa Al-Quran dibaca dengan beragam riwayat, tentunya tidak bisa saya sampaikan sejarahnya secara detail, karena masing-masing khalifah itu mempunyai sejarah tersendiri. Yang pada intinya sekarang ketujuh qiraat atau 14 riwayat ini sekarang sudah bukan hal yang tabu lagi terhadap buat kita. Bahkan sekarang di beberapa pesantren, di beberapa kampus itu sudah menjadi mata kuliah yang memang bukan hanya bukan bacaan-bacaan yang tabu lagi, bahkan boleh dibaca dalam keadaan sholat, karena itu adalah statusnya adalah bacaan yang mutawatir. Ya, itu. Pertanyaan kedua dari teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustaz memberikan keberkahan Allah. Izin bertanya, Ustaz, mungkin terkait bentuk interaksi yang lain dengan Al-Quran, yakni menghafal Al-Quran gitu. Sebenarnya apakah ada keutamaan dan urgensi yang perlu kita ketahui terkait menghafal Al-Quran, dan mungkin nanti hubungannya ketika bulan Ramadan gitu, apakah kira-kira rekomendasi untuk membagi porsinya misalnya terkait murojaah ataupun murojaah dan menghatamkan itu seperti apa, atau menambah hafalan seperti apa? Ya. Baik, interaksi kita terhadap Al-Quran itu kan bisa tilawah, bisa tahfidz, bisa tadabbur, bisa banyak sekali. Bahkan pernah saya rumuskan menjadi 11 T ya, yang depannya T semua. Nah, tilawah Al-Quran itu mempunyai keutamaan tersendiri. Begitu juga menghafalkan Al-Quran juga mempunyai keutamaan sendiri. Apalagi ketika kita membaca Al-Quran atau ketika kita menghafalkan Al-Quran, itu secara tidak langsung kita sedang menyerap nilai-nilai keberkahan yang ada dalam Al-Quran ke dalam diri kita. Ya. Saya ulangi bahwa ketika kita membaca Al-Quran, apalagi ketika kita menghafalkan Al-Quran, maka secara tidak langsung kita sedang menyerap, mendownload nilai-nilai keberkahan yang ada dalam Al-Quran kepada diri kita. Yang pada akhirnya nanti mungkin keberkahan itu akan menjadi kesehatan buat kita. Mungkin juga akan menjadi keberkahan buat rezeki kita, umur kita. Jangan-jangan masalah yang ada pada kita ini belum selesai, jangan-jangan kita kurang baca Quran, kurang hatamin Al-Quran, kurang menghafalkan Al-Quran. Maka itu adalah sebuah opsi atau sebuah pilihan. Ketika nanti di bulan suci Ramadan, kita masing-masing itu ta'ahadu bil Quran. Bahasanya itu Al-Quran itu kita ajak ngomong. Kita buat perjanjian dengan Al-Quran. Al-Quran, nanti di bulan puasa saya mau menghatamkan sampai 2 kali. Nah, kita harus komitmen dengan apa yang kita pilih. Atau saya mau di tahun ini saya pengen nambah hafalan saja. Nah, tentunya tadi kita menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran itu adalah mempunyai keutamaan tersendiri-sendiri. Tetapi pada intinya bahwasanya ketika kita mau menghafalkan Al-Quran itu bacaan kita harus betul dulu. Hafalan yang bagus itu berangkat dari bacaan yang bagus. Artinya apa?
Kalau bacaan kita masih banyak yang salah, masih banyak harus yang diperbaiki, kita jangan meningkat ke ngafal dulu. Harus ke tilawah dulu atau ke qiraah dulu. Maka kan kalau di beberapa pesantren itu, kalau mereka yang menghafalkan Al-Quran itu harus hatam dulu. Sampai 3 kali hatam baru boleh meningkat ke ngafal. Nah, jadi kenapa? Kalau kita menghafalkan dari bacaan yang salah, maka nanti yang kita hafalkan itu adalah sesuatu yang salah. Nah, kesalahan itu akan terus berlanjut gitu. Maka saran saya bahwa qiraah dulu, baca dulu. Dan tentunya bacaan Al-Quran itu harus di hadapan guru. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu kita harus tahu bagaimana cara bacanya. Harus berguru dulu. Tidak bisa kita belum pernah sampai hatam di hadapan guru, kita baca. Karena nanti beberapa ada kata-kata atau redaksi ayat-ayat Al-Quran yang harus kita perhatikan. Misalnya dalam surah, ini masih dalam mazhab kita, dalam surah Yusuf ayat 11 ada namanya ismam. Pernah dengar nggak ismam? Ini mazhab kita. Udah sampai surah Yusuf belum tadarusnya ini? Ada ayat 11. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ada ismam, la ta'manna. Mau nyom begitu Ustaz? Riwayatnya seperti itu. Atau nanti ada dalam surah Fussilat, ada namanya tasil. Ini masih bicara qiraat kita ya, hafaz ya, belum ke qiraat-qiraat lain. Asalnya kan tulisannya a'jamiyyu, nanti dibacanya a'jamiyyu wa arabi. Wah, kok saya baru tahu Ustadz ya? Gimana nanti kita menghadap Rasulullah atau menghadap Allah? Tadarus kita belum sampai surat Fussilat, atau sudah sampai tapi cara bacanya masih belum sesuai dengan riwayat. Karena bacaan Al-Quran itu adalah yang diandalkan itu adalah at-talaqi. Kita harus bertemu, harus tahu bagaimana cara membaca huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Bahkan di sini kan ada kajian tilawahnya ya, masih ya, sama guru saya juga Ustadz An-Nuri ya. Nah itu kalau bisa diikuti dengan baik, karena itu juga akan terkait dengan kualitas ibadah kita. Itu mungkin. Jadi harus dibagi porsinya. Ta'ahadu bil Quran. Bahkan Rasul sendiri saja itu pernah ditunggu ketika kumpul para sahabat, Rasul datang telat gitu. Ditanya, dari mana Rasul? Saya sedang menyelesaikan bacaan saya hari ini. Jadi Rasul punya bacaan harian yang memang sudah ditargetkan satu hari berapa. Lah kita, bagaimana dengan kita? Sehari berapa target kita? Berapa halaman? Berapa ayat? Berapa surah? Berapa juznya? Jawabannya kembali ke diri kita masing-masing. Kita yang lebih tahu kemampuan kita, kekuatan kita dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan tentunya memahami Al-Quran, dan pada akhirnya kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian.